Pembangunan awalnya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi dan fisik. Pendekatan ini seringkali mengabaikan dampak lingkungan. Kualitas hidup jangka panjang juga sering terabaikan. Pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga mempertimbangkan perlindungan lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Setelah Perang Dunia II, dunia menghadapi tantangan ganda. Krisis energi terjadi pada tahun 1970-an, mempengaruhi negara-negara industri. Krisis lingkungan mengancam seluruh umat manusia secara global. Masyarakat miskin dan negara berkembang sangat rentan terhadap dampak lingkungan. Kedua krisis ini menuntut solusi global dan berkelanjutan. Masalah lingkungan adalah isu global yang mempengaruhi semua negara, baik maju maupun berkembang. Perbedaan pandangan dan kepentingan seringkali muncul dalam mencari solusi atas masalah lingkungan. Kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks. Kerjasama ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan planet bagi generasi mendatang. Negara berkembang sering menghadapi pertumbuhan ekonomi pesat dengan mengorbankan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan seringkali menjadi konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali memperburuk tekanan pada lingkungan dan sumber daya. Industri seringkali mengabaikan dampak lingkungan demi mengejar keuntungan ekonomi. ESSD, pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan, adalah pendekatan multidimensional. Pendekatan ini menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi. ESSD juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Aspek ekonomi merupakan bagian integral dari ESSD. ESSD menekankan pertumbuhan ekonomi yang langgeng hanya mungkin jika lingkungan tetap lestari. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup selaras dengan alam dalam kerangka ESSD. Pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan terpadu. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan keadilan antar generasi. Kebutuhan generasi saat ini harus dipenuhi tanpa mengorbankan generasi mendatang. Bank Dunia mengakui pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam menangani kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali sering menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Pendekatan holistik diperlukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Keadilan antar generasi juga merupakan aspek penting dalam pendekatan ini. Pembangunan berkelanjutan esensial untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Pembangunan berkelanjutan tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Tujuannya adalah agar generasi mendatang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Laporan Our Common Future menyerukan tindakan serentak untuk membangun dan menyelamatkan lingkungan. Reformasi institusi dan hukum yang kuat diperlukan untuk menghindari kebijakan yang terfragmentasi. Tanpa reformasi, kewenangan dapat tumpang tindih dan mengurangi efektivitas tindakan lingkungan. Banyak negara cenderung fokus pada dampak kerusakan lingkungan daripada mengatasi akar masalahnya. Perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama. Integrasi harus dilakukan oleh semua lembaga pemerintah dan organisasi besar. Pembangunan ekonomi hijau memerlukan perubahan institusional yang mendalam dari setiap negara. Setiap negara harus bertindak bertanggung jawab terhadap lingkungan sendiri sebelum menuntut pertanggungjawaban dari negara lain. Penegakan hukum lingkungan yang kuat sangat penting untuk melindungi alam. Audit lingkungan rutin diperlukan untuk mengidentifikasi pelanggaran. Sanksi tegas harus diterapkan bagi pelanggar peraturan lingkungan. Penegakan hukum memastikan akuntabilitas atas dampak lingkungan.
Laboratorium terakreditasi diperlukan untuk validasi data lingkungan. Laboratorium memverifikasi akurasi dan keandalan data lingkungan. Data yang valid mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Dengan demikian, laboratorium terakreditasi memainkan peran penting dalam regulasi lingkungan. Partisipasi publik adalah elemen penting untuk keberhasilan perlindungan lingkungan. Ini melibatkan dorongan peran aktif dari individu dan komunitas dalam upaya pelestarian, kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan LSM juga sangat penting. Keterlibatan publik memastikan bahwa perlindungan lingkungan menjadi upaya kolektif. Dengan dukungan dari seluruh masyarakat, upaya perlindungan lingkungan akan lebih efektif. Kolaborasi dan kesadaran bersama adalah kunci untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Fadel berdiri di depan layar besar, penunjuk laser menari di grafik kompleks degradasi lingkungan. Ruangan konferensi dipenuhi dengan energi para eksekutif, pejabat, dan ilmuwan yang berkumpul. Fadel's voice booms, commanding attention. ESSD bukan sekadar akronim. Ini adalah perubahan paradigma. Dia melukis gambaran jelas tentang sungai yang tercemar dan hutan gundul, bukti nyata dari kegagalan masa lalu. His tone shifts, think with urgency and hope. Kita semua bersalah, tetapi kuncinya adalah belajar. Bertahun-tahun kemudian, Fadel berdiri di tepi sungai. Airnya masih keruh. Sebagai bukti pencemaran di masa lalu, ikan kecil melesat di antara bebatuan, dan tanaman hijau tumbuh di sepanjang tepi sungai, mengisyaratkan kehidupan baru. Fadel mensurvei timnya. Ilmuwan, insinyur, pejabat upaya, tak kenal lelah mereka terlihat dalam pemandangan yang direvitalisasi. A faint smile graces Fadel's lips. ESSD bukan lagi hanya sebuah rencana. Ini adalah bukti bahwa perubahan itu mungkin. Fadel lelah namun bersemangat, duduk di tengah badai dokumen. Beban tanggung jawab terpahat di wajahnya. Dering-nyaring telepon memecah keheningan panggilan dari seorang informan yang membawa berita penting. Berita sabotase dan korupsi menyulut api di mata Fadel. Tinjunya mengepal dalam tekad. Pertempuran ini sulit, tetapi aku tidak akan menyerah. Masa depan Indonesia bergantung pada ini. Fadel vows. Rencana Pembangunan Fisik Nasional (NPDP) berfungsi sebagai panduan untuk pembangunan. NPDP bertujuan untuk melindungi lahan pertanian terbaik dan menjaga warisan alam serta budaya. NPDP memastikan kegiatan ekonomi ditempatkan secara strategis untuk efisiensi. Tujuan utama NPDP adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan yang baik. Setiap proyek dalam NPDP harus diukur dampaknya secara komprehensif. Kerangka kelembagaan diperkuat untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek-proyek NPDP. Perencanaan wilayah yang buruk dapat mengubah lahan subur menjadi beton. Hutan dapat berubah menjadi kawasan industri akibat perencanaan yang tidak matang. Perubahan ini menciptakan masalah ekologis yang serius di masa depan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa analisis dampak lingkungan mengancam lingkungan. Kesejahteraan generasi mendatang juga terancam akibat eksploitasi ini. Prinsip pencemar membayar harus ditegakkan untuk memulihkan kerusakan lingkungan. Kebijakan lingkungan nasional membutuhkan lembaga lingkungan yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif,
sangat penting untuk keberhasilan kebijakan. Edukasi masyarakat adalah komponen kunci dari kebijakan lingkungan. Kerja sama lintas pihak diperlukan untuk menjaga sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan harus dipastikan melalui kebijakan yang efektif, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat mencegah eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Bagan alir yang kompleks, jaringan tata kelola lingkungan, ekspresinya menyampaikan kekhawatiran yang mendalam. Dia menghela napas dengan jelas, beratnya labirin hukum menekan. Seorang mahasiswa, hukum muda dengan tekun merekam setiap kata, mercusuar harapan di tengah kompleksitas. Ini seperti labirin, gumam Dr. Ratna sambil menunjuk ke lembaga-lembaga yang saling berhubungan. Suaranya diwarnai dengan frustrasi. Ia mengusulkan solusi, peninjauan kembali wewenang, perbaikan hukum, dan penegakan hukum yang lebih kuat. Kata-katanya menggantung di udara, sebuah seruan untuk bertindak melawan tantangan lingkungan. Di pinggiran kota pada malam hari, limbah ungu tua mengalir dari pipa pabrik tekstil ke sungai. Sungai itu bergemericik dengan nada yang mengancam. Suaranya bercampur dengan dengungan mekanis pabrik. Di dekatnya, Budi muda dengan polosnya membuat perahu kertas, tidak menyadari aliran beracun itu. Tawa Budi bergema, sangat kontras dengan polusi senyap yang merayap di sekelilingnya. Limbah gelap menyebar, bahaya tak terlihat mengintai di bawah permukaan sungai. Lampu neon menyilaukan para eksekutif. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran atas meningkatnya biaya pemrosesan limbah. Adi, seorang insinyur muda, mengamati perdebatan yang memanas itu. Pikirannya sudah dipenuhi dengan ide-ide inovatif. Dalam benaknya, rancangan untuk sistem yang lebih efisien dan terjangkau mulai terbentuk, sebuah solusi yang muncul di tengah ketegangan. Sanksi yang ada terlalu ringan. Kita bisa mengambil risiko, kata seorang eksekutif senior, dengan mengabaikan tanggung jawab lingkungan yang mengerikan. Lembaga perlindungan lingkungan sering beroperasi secara terpisah, menghambat penanganan masalah lintas batas administrasi. Kementerian cenderung mempertahankan mandat masing-masing, yang mengakibatkan kesulitan dalam koordinasi lintas sektoral. Pendekatan yang realistis memerlukan kompromi dan penyesuaian antar lembaga. Fokus utama harus pada pencegahan dan pengendalian masalah lingkungan sejak dini. Pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Kebakaran hutan sering terjadi sebagai akibat dari pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada pencemaran udara karena pembakaran lahan dan aktivitas industri. Perubahan iklim lokal juga merupakan dampak dari pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi ekonomi dan lapangan kerja. Terdapat konflik kepentingan antara keuntungan ekonomi dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit. Solusi melibatkan penguatan regulasi lingkungan untuk memastikan kepatuhan. Prinsip pencemar membayar diterapkan melalui dana rehabilitasi lingkungan. Masyarakat lokal dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan lingkungan. Koordinasi antar lembaga pemerintah ditingkatkan untuk efektivitas pengelolaan. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam monitoring lingkungan sangat penting.
Peningkatan volume sampah di Kota Bandung menjadi masalah mendesak. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi menjadi penyebab utama masalah ini. Solusi inovatif diperlukan untuk mengatasi masalah volume sampah. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sampah. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan. Fokus utama adalah pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik yang efektif. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan mendalam tentang pemilahan sampah. Masyarakat akan dibekali keterampilan untuk mengolah sampah dengan benar dan bertanggung jawab. Pembentukan bank sampah adalah bagian penting dari proyek pengelolaan sampah. Bank sampah berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah yang telah dipilah oleh masyarakat. Sampah yang terkumpul kemudian dapat didaur ulang atau dijual. Ini memberikan insentif ekonomi sekaligus mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Pengelolaan lingkungan yang efektif membutuhkan koordinasi yang kuat antar lembaga pemerintah. Kerja sama sinergis antar lembaga memaksimalkan dampak positif pada lingkungan. Koordinasi membantu meminimalkan konflik kepentingan antar lembaga. Koordinasi memastikan penerapan kebijakan lingkungan yang konsisten dan efektif. Transparansi dalam pengelolaan lingkungan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Prosedur yang terbuka memungkinkan pengawasan dan akuntabilitas yang lebih baik. Penegakan hukum yang adil dan konsisten memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Penegakan hukum yang efektif mencegah pelanggaran dan melindungi sumber daya alam. Tanpa transparansi, upaya perlindungan lingkungan rentan terhadap penyalahgunaan. Tanpa penegakan hukum, peraturan lingkungan menjadi tidak efektif dan tidak berdampak. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan lingkungan. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Ini juga melibatkan implementasi kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan partisipasi, solusi yang lebih berkelanjutan dan diterima luas dapat dicapai. Partisipasi masyarakat meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan. Hal ini juga meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan di kalangan masyarakat.